Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lansari, NIM 3622012. Baiklah, saya sini akan menjelaskan perbedaan ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yaitu pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pengertian sistem ekonomi Islam. Al-Iqtisad secara bahasa berarti al-qabda, yaitu pertengahan dan berkeadilan. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang berkomprehensif dan telah dinyatakan oleh Allah sebagai ajaran yang sempurna. Ekonomi kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti produksi barang, distribusi, konsumsi, dan lain sebagainya. Sedangkan sosialisme adalah sistem perekonomian dengan adanya campur tangan pemerintah dalam setiap kegiatan ekonomi serta hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti tanah, air, listrik, telekomunikasi, gas, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua yaitu ruang lingkup sistem ekonomi Islam. Beberapa ekonomi memberikan penegasan bahwa ruang lingkup dari ekonomi Islam adalah masyarakat Muslim atau negara Muslim sendiri. Artinya, ia mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau negara Muslim di mana nilai-nilai ajaran Islam diterapkan. Sedangkan sistem ekonomi kapitalisme yaitu para ilmuwan sepakat bahwa kapitalisme merupakan evolusi yang bersifat fundamental dalam pembentukan masyarakat modern. Sedangkan kapitalisme dianggap sebagai suatu peradaban yang berakar pada sebuah ideologi dan kemudian mencerminkan suatu gaya hidup. Sedangkan sistem ekonomi sosialis adalah ekonomi sosialis, salah satu sistem ekonomi yang menjadikan pemerintah sebagai pihak yang berperan penting dalam mengendalikan dan mengatur semua kegiatan ekonomi Islam. Yang ketiga yaitu perbedaan sistem ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialisme. Yang pertama yaitu sistem ekonomi Islam, yaitu yang pertama kebebasan adalah Islam memberikan kebebasan individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kebebasan bukan mutlak tetapi diiringi dengan nilai-nilai syariat. Yang kedua, hak terhadap harta, yaitu Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Islam memberikan kepada individu hak kepemilikan, perorangan, dan hak bentuk menikmati kekayaannya. Islam mengikat hak-hak tersebut dengan ikatan moral supaya kekayaan tidak menumpuk pada suatu kelompok. Misalnya, kewajiban membayar zakat. Sedangkan yang ketiga yaitu pemanfaatan ekonomi Islam mengakui ketidaksamaan ekonomi di antara orang perorangan dalam batas-batas yang wajar, adil, adanya orang yang kaya dan miskin. Dalam kehidupan merupakan sunnatullah, orang kaya mempunyai kewajiban menyerahkan sebagian hartanya kepada orang miskin dalam bentuk zakat. Sedangkan sistem ekonomi kapitalis yang pertama yaitu kebebasan adalah setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Negara tidak boleh ikut campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi. Sedangkan yang kedua yaitu hak terhadap harta adalah setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli, menjual hartanya menurut kehendaknya tanpa batas individu, mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber
ekonomi menurut cara yang dikehendaki. Sedangkan yang ketiga yaitu pemanfaatan ekonomi, yaitu persaingannya bebas mengakibatkan munculnya semangat persaingan di antara individu-individu, menimbulkan ketidakselarasan dalam masyarakat. Kekayaannya memiliki oleh sebagian kecil individu, mereka akan menggunakannya untuk kepentingannya diri sendiri dan akan mengorbankan kepentingannya dengan masyarakat semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu. Sedangkan yang ketiga itu sistem ekonomi sosialisme. Yang pertama yaitu semua hak produksi dimiliki dan dikelola oleh negara. Semua keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan yang kedua yaitu individu secara perorangan tidak mempunyai hak untuk memiliki harta, memanfaatkan sumber-sumber produksi di dalam sistem ini. Tidak ada yang namanya hak milik perorangan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan hasil produksi tidak diperbolehkan. Sedangkan yang ketiga yaitu sistem ekonomi yaitu sosialisme masyarakat, bahwa hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan, kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Kelebihan sistem ekonomi kapitalisme yaitu yang pertama mendorong setiap aktivitas ekonomi secara signifikan. Yang kedua, persaingan bebas akan mewujudkan produksi dan harga ke tingkat wajar dan rasional. Yang ketiga, mendorong motivasi pelaku ekonomi mencapai prestasi yang terbaik. Sedangkan menurut kelemahan sistem ekonomi kapitalisme yang pertama, penumpukan harta dan distribusi kekayaan tidak merata. Yang kedua, monopoli dan persaingan bebas. Yang ketiga, individualisme. Sedangkan kelebihan sistem ekonomi sosialisme yang pertama, disediakannya kebutuhan pokok. Yang kedua, didasarkan berdasarkan negara. Yang ketiga, produksi dikelola oleh negara. Sedangkan kelemahan sistem ekonomi sosialisme yaitu yang pertama, sulit melakukan tawar-menawar bagi individu. Yang kedua, terikat pada sistem diktator di mana buruh dijadikan masyarakat yang memaksanya bekerja seperti mesin. Sedangkan yang ketiga yaitu mengabaikan pendidikan moral individu.